Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apabila hatiku cemas dan gelisah, engkau menghibur dan menggembirakan aku. Itu terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi King James itu bagus ya. In the multitude of my thoughts within me, thy comfort delight my soul. Jadi tiga terjemahan, maksudnya ini akan menolong kita untuk melihat apa sih maksud daripada ayat ini ketika kenyataan yang kita dapatkan adalah banyak sekali hal yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita yang membuat kita jadi bertanya-tanya ya. Tapi mari kita berdoa dulu. Tuhan tolong kami untuk belajar bersama bagian firman Tuhan ini. Agar kami boleh diberkati, khususnya kami yang boleh berdoa pada saat hari ini. Tuhan mohon pimpin Roh Kudus. Amin. Nah, saya boleh sharekan seperti ini nih ya dari ayat itu nanti boleh kiranya boleh menjadi berkat ya. Kita itu setiap hari itu ada banyak hal yang mengejutkan ya di dalam kehidupan kita. Mengejutkan itu dalam arti begini, hari kemarin itu kita baik-baik saja, sampai malam itu baik-baik saja. Pagi ini keadaan bisa berubah dan kita kaget-kaget itu ya. Ternyata keadaan tidak menjadi baik. Atau sebaliknya, tadi malam kita itu nggak baik gitu loh ya keadaannya, kabar kita atau kondisi kita. Tapi hari ini tiba-tiba ya kondisi kita menjadi fit atau kemudian keadaan sudah berubah. Artinya begini, setiap hari di dalam perjalanan hidup kita, apa yang ada di depan kita, kita nggak akan pernah tahu. Apapun itu kita nggak pernah tahu. Bahkan untuk masalah kesehatan kita pun kita juga nggak pernah tahu. Walaupun kita sudah mengcheck up semuanya, sudah periksa semuanya, tapi kadang-kadang iya kenyataan yang kita dapatkan itu benar-benar mengejutkan ya. Kadang-kadang kita itu juga bertanya-tanya ini ada apa begitu ya. Nah, kita itu kadang-kadang kalau seperti ini bisa merasa sendiri ya. Aduh, kok aku ngalaminya gini terus ya. Atau kita juga bisa bertanya-tanya, Tuhan ini ada apa enggak ya? Tuhan ini peduli apa enggak ya? Gitu. Kita minta sembuh ternyata sakit gitu. Kita minta supaya nggak ada masalah, muncul masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini bagi saya wajar. Wajar karena di dalam kebingungan kita, di dalam pergumulan yang kita kita alami, menyadarkan bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang sangat terbatas. Keberadaan kita ini sangat-sangat terbatas. Kita nggak pernah tahu sedetik pun apa yang ada di depan kita. Kan sebentar lagi kita mau kemana, kita kita sudah punya agenda, tetapi sesungguhnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu loh. Nah, firman Tuhan hari ini itu bagus sekali ketika mengatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Nah, kalimat ini yang saya ingin sharekan buat kita. Kalimatnya ini, misalnya bertambah banyak pikiran, itu adalah memakai akar kata. Kata ini dipakai ini itu semua kekhawatiran itu menjadikan sebuah perjalanan hidup itu terasa berat. Maksudnya gini loh. eh, Kata yang dipakai itu seperti pohon yang banyak ranting-rantingnya, yang banyak kemudian menjalar kemana-mana. Ini jenis tumbuhan yang memang merambat menjalar kemana-mana sehingga antara cabang ranting itu menyatu jadi satu. Nah itu jadi bulat istilahnya gitu ya. Nggak karu-karuan gitu ya. Nah disinilah kekhawatiran yang terjadi, kecemasan atau masalah apa sesuatu yang kita hadapi itu membuat kita itu krodit gitu loh, transmitter di otak kita itu pikirannya banyak banget ya. Banyak banget. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kalau begini, kenapa begini? Kenapa begitu? Wah, belum lagi nanti ditambahin masalah-masalah yang lain. Jadi eh, firman Tuhan hari ini pemazmur itu mengalami. Makanya dia menuliskan bertambah banyak pikiran dan batinku. Dia sudah nggak tahu lagi gitu loh ya. Bener-bener krodit bener gitu loh. Dia nggak ngerti nih menyelesaikannya dari mana, memulainya dari mana, dia juga nggak tahu gitu loh ya. Dia juga nggak tahu. Tapi kemudian kalimat ini berubah ketika eh, dikatakan penghiburanmu, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, kalimat ini memberikan satu arti kalau tadi itu seperti pohon yang banyak ranting, eh, dahannya itu bulat, nggak karu-karuan, tapi kemudian berubah. Yang dipakai oleh penulis ini adalah dikatakan seperti aliran sungai yang terus mengalir, yang memberikan kesegaran. Nah, ketika pemazmur memahami betapa ruwetnya
kekhawatiran, kecemasan menjadi satu, itu dia merasakan ada sungai sukacita yang Tuhan boleh berikan. Dan itu cukup, dikatakan cukup untuk menenangkan dirinya, untuk menguatkan dirinya. Jadi kan kalau kita sakit ya, kan panik ya, kalau sakit kemudian kan pikiran kita ini sakit apa nih, kenapa nih, kenapa kan begitu ya, apalagi kemudian dicek lab, kan kita nunggu-nunggu nih hasilnya. Oh jangan-jangan begini, apalagi kemudian dokter mengatakan, oh kamu kena ini, waduh itu tambah, banyak sekali gitu loh ya. Nah seperti itu, jadi seperti ranting pohon yang melilit tidak karu-karuan, tetapi dikatakan penghiburanmu menyenangkan jiwaku itu seperti aliran sungai, dan aliran sungai itu cukup memberi kecukupan yang bisa menenangkan dan menguatkan. Nah, kebayang ya, jadi pada waktu pikiran kalut, ketika dia melihat, gua nggak tahu nih bagaimana nih, disitulah dia menemukan sungai kasih karunia Allah. Nah, disinilah ayat ini sebenarnya mengajar kita untuk melihat segala sesuatu itu dari perspektifnya Tuhan. Maksudnya dari rencana Tuhan, dari kacamata Tuhan. Apa itu? Di tengah-tengah kecemasan kita, apapun itu, di tengah-tengah kecemasan kita, saat keadaan kita nggak baik gitu ya, tidak baik-baik saja gitu ya. Ternyata Allah itu memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita atas keadaan kita melalui Roh Kudus. Masalahnya kita itu nggak dengar kadang-kadang. Karena kita itu berpikir bahwa oh, ini masalahku gitu loh. Kita nggak menemukan sebuah kekuatan dan penghiburan. Sekali lagi pada waktu ya kita mengalami sebuah pergumulan ini itu munculnya cepat sekali ya, munculnya cepat sekali. Dan disinilah kecemasan itu yang menguasai kita, tetapi suara Tuhan menjadi kecil, bahkan nyaris tak terdengar. Tapi ayat ini mengajarkan di tengah-tengah banyak sekali keruwetan itu, penghiburan Tuhan itu memberikan sukacita, kekuatan untuk keadaan kita. Ayat ini juga ingin mengajarkan kepada kita, kan kita gelisah ya. Gelisah itu membuat stres, asam lambung jadi naik, dan organ-organ tubuh kita itu akan connect semuanya. Dikatakan gini, Allah akan memberikan penghiburan, membuat kita itu menjadi lebih tenang. Betapa kalau kita itu lagi stres, lagi panik ya, wah semua gopoh kabeh, misalnya wah kacau balok dah. Kita jadi emosi dan lain sebagainya. Nah, disinilah memandang setiap kegelisahan yang terjadi itu adalah bagaimana penghiburan Tuhan itu membuat kita jadi tenang, membuat kita itu jadi tetap merasakan bagaimana Allah itu tetap bersama-sama dengan kita. Nah, itu yang saya mau coba bagikan. Perspektif dari Tuhan itu apa lagi? Yaitu bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang tinggal di dalam diri kita, karena itu pribadi, itu mampu untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dorongan nih, dorongannya ini yang bagus untuk kita terus berjuang mengatasi ketakutan dan kecemasan kita. Kan kalau kita mikir kan nggak ada jalan keluar. Semakin dipikir, semakin kita sakit kan. Semakin dipikirin, kita semakin jatuh. Tapi yang luar biasa memandang perspektif untuk apa yang kita hadapi, itu adalah ketika kita belajar bagaimana ada Roh Kudus mendorong kita untuk berjuang. Untuk berjuang. Ya, kadang-kadang memang kita nyerahnya itu nyerah-nyerah pasif ya. Tapi Roh Kudus justru mendorong kita untuk berserah, bukan menyerah. Berserah untuk secara aktif kita mengerjakan bagian kita, ya sudah, berdamailah dengan keadaan kita sambil kita menunggu hikmat Tuhan bagaimana Tuhan menolong kita. Nah, Roh Kudus itu akan membimbing kita untuk terus mempercayai bahwa kuasa Allah itu terus bekerja. Kesiapan kita di dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Masalahnya kita nggak pernah tahu kan. Dengan sakit kita nggak tahu nih. Setengah jam lagi apa yang terjadi. Kita juga nggak tahu. Kalau hari ini sehat, puji Tuhan. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Efek daripada pengobatan, efek daripada pikiran kita. Tapi di sini Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk siap menghadapi apapun. Nah, seringkali kita itu kaget-kaget karena kita nggak siap dengan apapun. Ya siapapun ya nggak siap ya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang Maha Kuasa itu saya yakin ya tetap memberikan penyertaan dan segala rencananya itu selalu baik. Itulah cara melihat perspektif. Makanya pemazmur tadi ngomong penghiburanmu itu seperti aliran sungai. Gitu. Gambarnya seperti aliran sungai yang selalu membawa kesegaran. Nah, disinilah kita sedang mengandalkan yang namanya kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang saya benar-benar menjadikan kita untuk kita bisa boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu bisa kita nikmati.
Nah, ingat, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan menuntun dan memegang tangan kita. Gitu ya. Tuhan selalu memberikan kasih karunia dan juga penghiburan kepada kita. Jadi inilah yang indah sebetulnya yang kita miliki ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi masalah akan datang silih berganti yang membuat kita juga menjadi stres. Begitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Saya mengatakan God works in mysterious way. Artinya bahwa cara Tuhan itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Sulit untuk dimengerti. Kadang menurut kita itu mengecewakan, tidak baik. Tetapi cara Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Nah, inilah yang coba saya sharekan kepada kita, bahwa segila-gilanya persoalan hidup yang kita alami ya, segila-gilanya persoalan yang sedang kita jalani, sesungguhnya kita nggak sendirian kok. Kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, melihat pergumulan kita itu harus dari kasih karunia Tuhan. Melihat dari perspektif Injil. Tentu saja Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Di dalam penderitaan dia tetap setia. Di dalam pergumulan dia sampai dia mati di atas kayu salib, dia tetap taat. Setiap pergumulan kita hadapi itu semakin menumbuhkan iman kita buat kita anak-anak Tuhan ya. Semakin membentuk dan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya ini goal akhirnya ya seperti ini. Sampai kita kemudian berjumpa dengan Tuhan. Artinya setiap masalah yang kita hadapi kiranya itu juga menolong kita, memberkati kita untuk tetap melihat salib Tuhan. Bahwa pergumulan-pergumulan ini ketika ada di hadapan Kristus, ketika kita melihat kasih Kristus yang luar biasa, itulah yang meneduhkan dan menghiburkan. Karena ini janji Tuhan bahwa memang dia tidak menghilangkan semua permasalahan dalam hidup kita, bukan itu. Tapi sesungguhnya di hadapan salib Kristus itulah kita boleh melihat dan menanggung kesulitan-kesulitan yang kita alami itu untuk berjalan bersama Kristus. Kita harus membawa semua itu pergumulan dalam Kristus. Dan kita akan mempercayai bahwa waktu Tuhan itu selalu indah. Jalan Tuhan itu selalu mendatangkan kedamaian. Sebab firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan takut, jangan gentar. Karena apa? Yesus Kristus sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Nah, ketika kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Tapi karena adalah pribadi Roh Kudus yang di dalam diri kita, bukan saja kita dikuatkan, dihiburkan, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk menghadapi dan siap menghadapi apapun. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan, saya meyakini ya bahwa kehidupan kita ini akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik. Seperti yang saya tuliskan di dalam bagian ini. Kita dapat mengatasi segala kekhawatiran dan kecemasan dalam diri kita di saat kita menaruh kepercayaan dan harapan kepada firman hidup itu. Yang sesungguhnya menguatkan kita untuk bertahan. Karena pada saat-saat kita punya masalah, kita bisa putus asa, kita juga stres ya. Kenapa begini? Aduh banyak hal deh. Tapi saya boleh mengatakan ketika kita mempercayai firman hidup itu, saya percaya itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bertahan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Supaya kita berikutnya kita berani melangkah. Nah, teman-teman, satu tulisan yang saya baca mengatakan in the midst of the worst of times, we can experience the blessing and favor of the Lord. Di tengah-tengah masa-masa terburuk kita itu dapat mengalami berkat dan perkenanan Tuhan. Saat-saat kita sedang terpuruk itulah, saat kita sedang lemah tubuh, kita sedang sakit, di saat-saat seperti itulah, kuasa Tuhan bekerja atas kita dan kita boleh diberkati. Nah, teman-teman, saya ingin menutup sharing saya saat hari ini adalah seperti gambar ini ya. Tengah-tengah tanah yang kering, tanaman ini harus menembus kekeringan media yang ada di
lingkungan dia, untuk dia menjadi bertumbuh. Sesungguhnya rasa sakit yang kita rasakan hari ini, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang boleh kita rasakan esok. Maka selalu dikatakan langit itu tidak selalu cerah, kadang-kadang mendung. Tapi sekalipun mendung, matahari itu tetap bersinar. Sekalipun kita di dalam, pergumulan yang berat, saya kok selalu meyakini ya, bahwa penghiburan dan kekuatan Tuhan itu selalu ada. Nah, inilah yang boleh saya share-kan, pada saat hari ini, supaya kita tidak lelah untuk berharap kepada Tuhan. Tetaplah memiliki kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan. Nah, biarlah ini menolong kita untuk boleh terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah kita sedang stres.